Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi akan menjelaskan sedikit mengenai final project dari project Sistem Informasi kami. Jadi saya Reza Arisandi selaku back-end developer akan menjelaskan yang pertama itu bagian adminnya. Ya, untuk 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 proyek ini kami menggunakan Codeigniter framework, Codeigniter 3, library Bootstrap. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama saya mulai dengan konfigurasi di config, autoload, config, database, dan routes-nya itu. Yang kedua, saya juga menambahkan di tampilan model sini, saya menambahkan sebuah file yang dimana ini berfungsi untuk modelsnya. Jadi lebih memudahkan ketika kita mau menghubungkan antara controller dengan view. Nah, seperti itu. Untuk bagian controller ini ada dua, yaitu untuk admin dan user. Begitu pula untuk views, tampilan view-nya ada untuk admin dan ada juga untuk user. Yang pertama itu untuk admin. Untuk admin itu saya setting yang pertama ketika kita login, ketika kita mengetik di localhost-nya di sini, ketika kita ingin mengakses adminnya, maka dia otomatis langsung ke tampilan login. Tampilan login yang seperti ini. Saya sudah men-setting ini di routes-nya. Dan yang seperti ini tampilan loginnya. Ketika saya masukkan password dan username yang salah, maka ada muncul semacam alert begitu. Seperti ini. Dan ketika saya juga ingin langsung masuk ke dashboard sebelum tanpa melalui login, itu juga ada alertnya. Jadi harus login terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilan adminnya seperti ini yang pertama, di mana ada sidebar, yang dimana sidebarnya itu cuma 3, yang home, produk, dan about us. Untuk produk ini saya sudah men-settingnya, dimana saya sudah menghubungkannya dengan database phpMyAdmin. Jadi kita bisa menambahkan di sini, atau kita bisa create, read, update, dan delete data di sini. Tentunya untuk tambah produk, saya menggunakan yang namanya modals pada JavaScript. Begitu pula untuk aksinya, detail produk, untuk edit produk juga, semuanya menggunakan modals. Untuk hapus, delete juga menggunakan modals. Jadi modals itu kayak pop-up yang muncul, kayak seperti tadi. Untuk codingannya, ini tampilan, ini codingan dashboardnya. Saya sudah setting sebagaimana mungkin. Jadi bisa juga input, edit, dan delete. Apalagi untuk gambar, bisa input, edit, untuk delete. Untuk loginnya di sini. Sebenarnya saya juga mau menggunakan format MD5, tapi mungkin terlalu susah implementasinya. Sebenarnya saya juga, jadi saya tidak menggunakan MD5 untuk passwordnya. Untuk tampilan view-nya, yang seperti ini saya menggunakan templates dari Quickslab. Jadi saya sisa atur terkait layouts-nya dan dashboard loginnya. Mungkin untuk tampilan admin seperti itu, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh saudara Syahril. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Jadi di database ini
terdapat dua tabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database dari tugas yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan, jadi saya mengerjakan database-nya. Jadi di database ini terdapat dua tabel, yaitu tabel produk dan user, di mana pada dalam di produk ini merupakan primary key-nya, selanjutnya kategori, keterangan, nama produk, dan stok. Selanjutnya pada tabel user terdapat ID user yang mana juga merupakan primary key, nama lengkap user, password user, username user. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya Devan Kamal sebagai UI designer akan menjelaskan mengenai user interface dari website kami ini. Jadi, secara garis besar website kami ini memiliki 3 page utama, yaitu main page atau landing page, yang mana adalah page yang akan muncul ketika kita pertama kali membuka website ini. Dan selanjutnya yaitu ada explore page. Pada page explore ini akan menampilkan barang-barang atau item-item apa saja yang dijual pada kategori tertentu yang ada di website ini. Dan yang selanjutnya adalah product detail page. Pada page ini berisi mengenai detail produk yang lebih dalam seperti komposisi atau detail apapun yang ingin ditambahkan oleh sellernya, dan juga berisi review dari produk tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail satu persatu dari page tersebut. Jika kita pertama kali mengakses website ini dari sisi user, maka yang tampil adalah kira-kira seperti ini. Di bagian atas ini ada navigation bar. Di sini ada saya berikan tulisan apa nama website kami, yaitu Sota. Di sebelah kanannya ada search bar. Di sini kita bisa mengetikkan keyword yang dari barang yang akan kita cari. Dan di sampingnya ada tombol sign in yang berfungsi bagi user untuk masuk sebagai akun pengguna. Dan yang sampingnya ada cart. Di situ akan barang-barang yang akan dipesan nanti akan dimasukkan ke dalam situ. Di bawahnya ada navigation bar. Di sini berisi beberapa kategori besar barang-barang yang dijual di website ini. Ada sekitar 6. Yang pertama itu clothing atau pakaian. Sampingnya ada aksesoris. Selanjutnya ada food and beverage, yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya ada art and collectibles, home and living, and others. Untuk others ini sendiri merupakan barang-barang yang tidak termasuk di kategori besar ini, tapi juga untuk barang di kategori tersebut tidak cukup banyak sehingga tidak perlu dibuatkan kategori tersendiri. Di bawahnya selanjutnya ada Jumbotron. Di sini akan menampilkan pengumuman mengenai apa yang sedang ada di website ini, misalnya seperti promo atau diskon atau sale-sale tertentu yang hanya terjadi di waktu tertentu, seperti yang di gambar yang saya gunakan ini ada special offer summer sale diskon 50%. Jadi penggunanya juga nanti akan seperti itu, akan memunculkan apa promo yang ada pada saat ini di website ini. Di bawahnya ada popular right now. Di sini kami akan memunculkan produk-produk apa saja yang sedang banyak dicari atau banyak dibeli pada waktu itu. Jadi di sini kami memunculkan paling ada 6.
Jadi 6 ini merupakan digunakan sebagai contoh untuk produk yang paling banyak dibeli pada waktu itu. Di sini ada gambarnya, ada nama dari barang tersebut, seller penjualnya, dan harga dari barang tersebut. Selanjutnya ada what is SOTA. Di sini adalah mengenai apa itu SOTA sebenarnya, apa website, apa sebenarnya bentuk dari website ini dan apa tujuannya, seperti itu. Di sini kami memberi sedikit latar belakang bahwa SOTA ini adalah sebuah website marketplace yang menjual souvenir-souvenir lokal dari seluruh Indonesia. Semua yang dijual dari sini merupakan cenderamata asli, autentik dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya di bawahnya ada footer. Di sini ada beberapa button yang bisa diklik. Yang pertama itu Sell in Sovantara. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang baru ingin memulai atau membuka toko dan memulai usahanya di SOTA atau Sovantara ini. Di bawahnya ada Terms and Condition, dan di sebelah kanan di sini ada Help Center. Selanjutnya kita melangkah ke page yang selanjutnya, yaitu Explore Page. Ini adalah page yang akan muncul ketika kita mengklik atau memilih salah satu kategori dari navigation bar ini. Di sini kami memberi contoh untuk food and beverage. Jadi untuk tampilan dari website ini, untuk navigation bar-nya masih sama seperti page yang sebelumnya. Untuk di kiri atas ini ada all categories food and beverage. Ini untuk mengindikasikan di mana kita sedang berada di page yang mana. Terus di bawahnya lagi ini ada food and beverage untuk memperjelas lagi ke ini ada di kategori apa. Dan di sebelah kiri ini ada filter untuk yang bisa digunakan oleh user untuk memfilter barang-barang yang ingin ditampilkan di explore page ini. Kami memberi beberapa opsi. Yang pertama ada on sale. On sale ini berarti barang tersebut sedang memiliki diskon. Dan yang selanjutnya ada free shipping, yaitu produk-produk yang memiliki program gratis ongkir. Kami juga memberi opsi untuk memfilter berdasarkan harga. Di sini kita bisa mengisi harga terendah dan harga tertingginya sehingga bisa dimunculkan di sini. Untuk di penampilan produknya sendiri dimunculkan seperti ini. Dimunculkan sekitar 16 per page, 16 produk dengan ukuran yang kira-kira tidak terlalu besar seperti ini. Di sini untuk detailnya di sini kira-kira masih sama seperti produk di tab popular right now sebelumnya, yaitu foto, nama dari produk tersebut, seller, dan harga dari barang tersebut. Selanjutnya, jika kita scroll ke bawah, page ini juga memiliki footer yang sama seperti page sebelumnya. Untuk page yang ketiga, yaitu product detail page yang akan muncul jika kita memilih salah satu, kita menekan salah satu dari produk-produk ini, sehingga akan muncul detail yang lebih banyak lagi dari produk tersebut. Kira bentuknya seperti ini. Untuk navigation bar-nya juga masih sama seperti page yang sebelum-sebelumnya, yang ada di tulisan yang ada di kiri atas juga masih sama. Di sini merujuk kita berada di page apa saat ini, dan di sini untuk detail produknya sendiri mendeskripsikan barang tersebut lebih dalam. Misalnya di sini ada gambar yang lebih besar yang menjadi covernya, dan di bawah-bawah ada 3 space yang kami sediakan di sini, di mana space ini bisa digunakan untuk menampilkan produk lebih detail, misalnya tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang, atau untuk makanan misalnya
makanan secara detailnya berbentuk seperti apa di dalam kemasan dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari uh, sellernya nanti. Untuk di samping fotonya kami menyediakan ada di atas ini ada seller name. Di sini kami akan taruh nanti nama dari penjualnya, siapa toko apa yang menjual ini dan rating dari tokonya. Berapa bintang yang didapatkan dari review-review dari konsumen dan pembelinya. Di bawahnya ada nama dari barang tersebut. Di sini kami menentukan yang akan kami jadikan contoh adalah kopi Toraja, sehingga namanya adalah kopi Toraja. Dan di bawahnya ada harganya, harga dari barang tersebut. Selanjutnya di bawahnya lagi ada deskripsi produk. Di sini kami memberikan space bagi sellernya untuk mendeskripsikan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana detail-detail yang perlu disampaikan seperti komposisi, latar belakang dari barang tersebut dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan seller nanti. Terus di bawahnya ada quantity, di mana kita bisa mengisi di sini beberapa quantity yang ingin kita beli, lalu add to cart. Jika kita menekan add to cart ini, maka barang akan otomatis ditambahkan ke cart yang ada di sini dan didaftarkan sebagai barang yang ingin kita beli. Selanjutnya di bawah dari detail produk tersebut ada produk review. Produk review ini sendiri berisi tentang bagaimana ulasan-ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya, sehingga orang yang selanjutnya berkeinginan untuk membeli bisa mengetahui bagaimana sebenarnya produk ini dari sisi mata si pembelinya. Jadi kita bisa lebih mengetahui bagaimana kualitas dari produk tersebut atau apapun itu yang bisa kita dapatkan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Di sini di bawah tulisan produk review ini kami memberikan bintang. Di sini bintang yang di sini akan memunculkan rating akumulasi dari semua user, semua review yang diberikan oleh user atau pembelinya. Selanjutnya di bawah sini ada buyer's name. Di sini kami memberi space untuk memunculkan beberapa komentar atau ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya yang berisikan nama usernya, nama pembelinya, berapa rating yang diberikan, dan komentar jika ada. Kami berikan 2 space. Dan selanjutnya untuk footernya sendiri masih sama seperti page sebelumnya, ada 3 button yang saya tulis, yaitu sell info Pantara atau SOTA, terms and condition, dan help center yang ada di sebelah kanan. Jadi kira-kira seperti itu mengenai gambaran besar bagaimana tampilan website kami ini. Selanjutnya setelah ini akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai dari sisi front end website kami ini. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya Faizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizi selaku front end. Jadi saya langsung saya langsung slicing saja desain dari yang telah dibuat oleh Dea. Jadi di sini untuk navbar saya bagi 2, yaitu saya buatkan kelas head nav untuk tampilan untuk kelas pertama yang isinya ada search bar, sign in, logo icon, shopping cart, sama logo brandnya. Lalu untuk list item yang ini yang ada list navbarnya untuk clothing, aksesoris, dan lain-lain itu saya kasih masuk dalam tag nav. Lalu di dalam tag nav ini saya buat lagi tag UL, lalu list yang di dalamnya A supaya yang di dalamnya ada tag A supaya bisa diklik nantinya. Lalu di sini agar dia nanti ini brand bisa kiri sendiri, lalu ini 3 di sebelah kanan saya pakai flex saja, lalu di CSS-nya saya pakai flex, lalu
saya atur justify kontennya menjadi space between. Tapi terlebih dahulu untuk search bar, sign in, dan icon cardnya ini saya buatkan kelas lagi agar bisa di justify. Lalu untuk ini saya langsung import gambar dari desainnya dia. Lalu untuk popular right now di sini saya kasih kelas popular. Lalu kelasnya ini saya buat jadi di dalamnya ada kelas row popular yang di CSS-nya saya sudah atur agar dia flex. Lalu saya atur flex wrap-nya itu wrap agar dia pada saat nanti banyak item di sini dia tidak akan terus ke sana, tapi akan menyesuaikan. Lalu di sini saya menggunakan perulangan khusus yaitu for each untuk mengulang tampilan dari database yang backend-nya sudah buat pada controller. Jadi saya sisa panggil saja dari controller. Kemudian pada desain Wadisota di sini saya kasih masuk dalam kelas about. Lalu seperti biasa saya pakai di CSS-nya yaitu flex. Jadi di sini ada dua parent. Jadi di sini ada dua child yaitu H1 dan dash about. Jadi about-nya di sini yang merupakan parent, sehingga pada saat saya kasih display flex, child-nya akan flex. Lalu saya kasih justify content space between agar si logonya ini ke kiri, lalu P-nya ke kanan. Setelah itu untuk footer di sini saya pakai juga display flex. Di sini saya bagi dua, yaitu untuk child ini, lalu child itemnya, lalu saya atur jadi justify space between. Kemudian untuk tab kedua yaitu tab explore. Pada saat diklik item food and beverage, maka dia akan berpindah halaman ke halaman list itemnya. Jadi di sini saya seperti biasa ada navbar, lalu ada list navbarnya, lalu di sini ada judulnya nantinya di halaman apa dia berpindah, lalu di sini ada filter box, lalu baris itemnya, list produknya di sini nanti. Jadi di sini saya buat list produknya yaitu display flex, lalu saya wrap supaya nanti pada saat produknya misalkan ada banyak, dia tidak akan terus ke kanan tapi akan otomatis menyusun ke bawah. Sehingga itu tujuan saya menggunakan flex wrap. Lalu di sini diambil dari database juga dari fungsi yang telah dibuat oleh backend yang ada pada controller. Jadi saya sisa panggil menggunakan perulangan for each. Lalu di sini footernya saya kasih background merah supaya tidak menyatu dengan kontennya, sehingga ada pembeda sedikit. Jadi saya kasih background warna merah. Setelah itu pada saat ditekan detail, dia akan membawa ke halaman detail produk. Di sini langsung sudah sesuai dengan produknya. Jadi pada saat dia ditekan detail, dia akan dibawa ke halaman detail produk. Di sini sudah disesuaikan. Jadi di sini sudah diatur pada saat dia ditekan tombol detail, maka dia akan ke detail produk. Nah, di detail produk lagi diatur agar yang ditampilkan nanti sesuai ID yang diklik sebelumnya. Jadi di sini gambarnya, jadi di sini ada parent besar, lalu childnya ada dua, yaitu gambar, lalu deskripsi, lalu detail produk ininya.
lalu saya flex, lalu bagi dua, sehingga bisa gambarnya di sebelah kiri, lalu deskripsinya di sebelah kanan. Lalu untuk produk reviews, di sini saya gunakan juga flex saja, tapi saya atur menjadi flex column agar dia menyusun ke bawah. Lalu di sini juga ada footer, seperti biasa, langsung saya copy saja dari file sebelumnya. Jadi sekian untuk front end.